Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifali Febriawan ingin menjelaskan tentang CPU atau Central Processing Unit serta komponen-komponennya. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen penting dalam sistem komputer yang bertindak sebagai otak utama dalam komputer. Fungsi utama CPU ini yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap
data dari memori ataupun informasi. Ada 5 unit struktur dasar dalam CPU, yaitu control unit, arithmetic and logical unit atau disebut juga dengan ALU, memory or storage unit, output unit, dan terakhir yaitu input unit. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang apa saja komponen-komponen di dalam PC. Contoh casing, motherboard, RAM, storage atau penyimpanan, GPU, graphic processing unit, PSU, power supply unit, sound card, sistem pendingin, optical drive, network interface card, BIOS, dan yang terakhir saya juga akan menjelaskan tentang port dan slot ekspansi. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang casing. Casing adalah sebuah tempat sekaligus melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti motherboard, PSU, hard disk, atau SSD, dan berbagai komponen lainnya dari debu, panas, air, atau benda-benda kotor lainnya. Motherboard adalah komponen utama yang menghubungkan semua bagian komputer. Di dalamnya terdapat berbagai soket dan slot untuk prosesor, memori, RAM, GPU, dan perangkat-perangkat lainnya. Storage atau penyimpanan. Di sini saya menampilkan HDD atau hard disk drive. Hard disk drive ini mampu menampung data lebih besar dibandingkan SSD dikarenakan menggunakan piringan magnetik sehingga daya tampungnya lebih besar hingga mencapai 1 TB bahkan lebih. Sedangkan untuk media penyimpanan SSD atau solid state drive ini dia memiliki ketahanan dan juga lebih cepat dikarenakan menggunakan sistem flash memory. PSU atau power supply unit berfungsi untuk mengubah arus tap kontak menjadi arus yang bisa digunakan oleh komponen-komponen lainnya yang ada di dalam komputer. Sekaligus juga untuk melindungi komponen-komponen tersebut dari tegangan tinggi dan juga membuat komponen-komponen dalam tersebut menjadi awet dan tahan lama. Sound card berfungsi untuk mengelola output audio yang dikeluarkan melalui speaker ataupun headphone dan input dari mikrofon. Sound card juga bisa ada di dalam motherboard atau terpisah. Sistem pendingin ini ada 2 jenis. Yang pertama heatsink fan dan yang kedua liquid cooler atau bisa dibilang pendingin cair. Fungsinya itu sama, yaitu membuang panas berlebih dari komponen-komponen PC agar komponen-komponen tersebut dapat bekerja pada suhu yang aman. Optical drive berfungsi untuk membaca dan menulis data ke CV, DVD, atau Blu-ray. Network interface card atau bisa disingkat dengan NIC berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke dalam komputer baik melalui kabel atau Ethernet maupun nirkabel atau UV. GPU atau graphic processing unit. GPU berfungsi memproses gambar dan visual. Juga sering digunakan untuk aplikasi berat maupun gaming. BIOS atau Basic Input or Output System, yaitu sebuah perangkat lunak yang berjalan pada komputer pada saat nyalakan. Yang terakhir yaitu port dan slot. USB ports digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat eksternal, sedangkan slot
digunakan untuk menambahkan kartu ekspansi seperti graphic card, sound card, serta network interface card guna untuk memberikan komputer fitur tambahan. Baik, jadi kurang lebih sampai sini aja penjelasan kali ini, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tutur kata yang kurang mengenakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.